Kita lanjutkan part terakhir dari anime ini. Apakah di part ini Fuyutsuki atau Himuro mengungkapkan apa yang dirasakannya, atau malah memutuskan untuk memendamnya saja? Kalau penasaran, kita langsung mulai aja yuk ceritanya. Hari ini, saat mereka sedang istirahat, direktur datang untuk memberikan pengumuman penting. Jadi, perusahaan akan mengadakan pesta Halloween dan siapapun yang menggunakan kostum terbaik akan mendapatkan hadiah uang dengan nominal yang cukup menggiurkan. Tentu saja semua yang ada di ruangan ini jadi sangat bersemangat, tapi karena perlombaan ini berkelompok sesuai dengan divisi masing-masing, maka Fuyutsuki, Himuro, Komori, dan Saejima melakukan rapat sepulang kerja. Fuyutsuki menunjukkan kostum labu yang menurutnya akan sangat unik jika dipilih. Untuk mempersingkat waktu, mereka langsung mengiyakan ide Fuyutsuki itu. Tapi saat Himuro mengantar Fuyutsuki membeli kostum, sayangnya kemanapun mereka pergi, kostum itu selalu habis terjual. Bahkan toko online saja habis. Dengan terpaksa detik itu juga mereka jadi harus mengubah rencana, dan dari sekian banyak kostum yang tersedia, Fuyutsuki menarik perhatian Himuro karena dia mencoba kostum vampir. Merasa Fuyutsuki terlihat imut menggunakan kostum itu, Himuro pun setuju untuk menggunakan kostum vampir. Dan setelah semua perlengkapan dibeli, Himuro pun mengantar Fuyutsuki ke depan gedung apartemennya. Pesta Halloween pun tiba. Di saat yang lain disibukkan dengan persiapan pesta, Fuyutsuki sayangnya masih sibuk untuk menyelesaikan rapat dengan klien. Himuro tentu saja sangat khawatir Fuyutsuki jadi tidak bisa mengejar waktu. Lalu di sini terlihat Katori yang murung. Kebetulan Himuro dan yang lainnya sedang lewat, maka dari itu dia menanyakan alasan Katori murung seperti ini. Katori pun menjelaskan kalau dia hari ini lupa membawa kostum. Untuk pulang pasti tidak akan terkejar. Jarak tempuh ke rumah Katori memerlukan waktu 1 jam. Selain itu kostum buatannya butuh dipasang selama 1 jam juga. Di waktu yang bersamaan, Fuyutsuki mengirimi pesan memberitahu Himuro kalau sekarang Fuyutsuki sedang perjalanan pulang. Mengingat Katori yang sedang kebingungan, Himuro pun menceritakan apa yang sedang terjadi di kantor dan kebetulan Fuyutsuki mempunyai ide membuat kostum dadakan untuk Katori. Masukan Fuyutsuki ini sangatlah cerdas karena hanya dengan menggunakan kertas daur ulang, Katori dan Otonashi berubah menjadi mumi. Singkat cerita, pesta pun dimulai dan seluruh karyawan sudah mengganti pakaiannya. Fuyutsuki juga berhasil mengejar ketertinggalannya. Dia sampai di kantor tepat waktu. Setelah mulai rangkaian pesta yang panjang, kini saatnya pengumuman pemenang kostum terbaik. Dari sekian banyak kelompok, direktur memutuskan divisi Fuyutsuki menjadi juara 2 dan divisi Katori menjadi juara pertama karena dipandang sebagai kostum yang sangat ramah lingkungan. Katori dan Otonashi pun membagi sebagian hadiah untuk divisi Fuyutsuki juga, karena mau bagaimanapun mereka sudah membantu Katori dan Otonashi menjadi juara 1. Selesai pesta, Himuro melihat Fuyutsuki yang sedang membereskan mejanya. Di sini Fuyutsuki tiba-tiba membahas kalau waktu ini sangat cepat berakhir. Untuk memanfaatkan hari Halloween, Fuyutsuki memberanikan diri mengajak Himuro untuk berkeliling sebentar agar bisa merasakan Halloween yang sebenarnya. Dengan senang hati, Himuro langsung mengiyakannya. Untuk kesekian kali, mereka jalan berdua dan tentu saja hari ini berakhir dengan sangat indah. Sebentar lagi Natal dan di perjalanan pulang, Himuro melihat anting yang cantik. Dia jadi memiliki ide untuk memberikan anting itu untuk Fuyutsuki, karena kebetulan Fuyutsuki selalu menggunakan anting. Di hari lainnya, Komori mengajak Fuyutsuki dan yang lainnya untuk pergi bermain ski, karena kebetulan Komori mendapat tiket hadiah ke sana. Tentu saja ini kesempatan yang tepat kan, maka dari itu mereka langsung mengiyakan ajakan itu. Walaupun Fuyutsuki tidak bisa bermain ski, dia tetap mau untuk berlatih dan tentu saja Himuro mendampingi Fuyutsuki. Sedikit demi sedikit, Fuyutsuki berlatih dengan cukup baik, bahkan bisa dikatakan pemahamannya sangatlah cepat. Setelah bermain ke sana kemari, kini saatnya mereka untuk istirahat dan sesampainya di sana ada seorang pelayan cantik yang memanggil Himuro kakak. Tentu saja Fuyutsuki dan yang lainnya terkejut, siapa gadis ini? Jadi, dia adalah adik perempuan Himuro yang bernama Yukimin. Kebetulan Yukimin sedang magang di sini. Selain bekerja paruh waktu, ternyata Yukimin punya channel yang cukup terkenal. Mereka pun memperkenalkan diri satu persatu dan saat mendengar nama Fuyutsuki, Yukimin langsung senang karena ternyata selama ini Himuro selalu menceritakan Fuyutsuki. Yukimin pun mendekat, meminta maaf kepada Fuyutsuki jika mungkin saja di kantor Himuro sering marah-marah. Yuki Onna adalah golongan yang mudah marah. Tentu saja hal itu sangat berkebalikan kan, karena nyatanya Himuro sangatlah lembut. Fuyutsuki pun meminta Yukimin untuk tenang, karena Fuyutsuki senang ada Himuro. Melihat kebaikan hati Fuyutsuki, Yukimin pun memeluk Fuyutsuki. Malam pun tiba. Untuk merayakan malam Natal, Fuyutsuki membuatkan takoyaki buatan dirinya sendiri dan tidak perlu dilakukan lagi, rasanya sangat enak. Bahkan Fuyutsuki menambahkan banyak isian untuk takoyaki Himuro.
Di sini Komori tiba-tiba saja mengeluh minumannya habis. Dengan cepat Fuyutsuki pun pamit untuk beli ke swalayan. Tentu saja Himuro menemaninya. Di tengah jalan mereka berdua menemukan adanya pohon Natal yang sangat besar. Mereka pun sekejap diam di sana untuk menikmati suasana ini. Merasa momen ini adalah momen yang pas, Himuro pun memberanikan diri untuk memberikan hadiah Natal kepada Fuyutsuki. Dan di sini Fuyutsuki sangat tersipu malu diberi kado kejutan seperti ini. Apa yang diberikan Himuro kepada Fuyutsuki sebenarnya berubah. Jadi setelah dia membeli anting, Himuro tidak sengaja mendengar obrolan gadis di belakangnya, membahas laki-laki yang seleranya mencari aksesoris dengan sangat buruk. Tentu saja Himuro jadi tidak percaya diri, itulah kenapa kadonya dari anting berubah jadi selimut. Tapi walaupun begitu, terlihat Fuyutsuki sangat senang menggunakannya. Tahun baru tiba, Himuro merasakan banyak hal yang terjadi di tahun ini bersama Fuyutsuki, dan tentu saja dia sangat bersyukur. Walaupun di kantor tidak mengadakan pesta tahun baru, Komori mengajak teman-temannya untuk tahun baruan secara online. Di tengah obrolan, Katori mengajak semuanya untuk pergi Hatsumode besok, dan mereka harus menggunakan kimono. Tentu saja semuanya setuju, hanya Komori sih yang tidak bisa ikut karena harus membantu keluarganya. Mengetahui besok Himuro akan melihat Fuyutsuki yang menggunakan kimono, tentu saja hal itu membuat dirinya jadi sangat bersemangat. Saking bersemangatnya, Himuro sampai memimpikan hari Hatsumode. Tapi di mimpi ini Himuro tidak bertemu siapapun. Dia bahkan mendapat ramalan buruk. Alhasil di keesokan harinya Himuro jadi khawatir kalau mimpinya jadi kenyataan, gagal melihat Fuyutsuki. Tapi untungnya di tengah kekhawatiran itu Fuyutsuki akhirnya datang juga. Dan terlihat dia sangat cantik menggunakan kimono. Merasa semuanya sudah kumpul, mereka pun masuk ke dalam kuil. Tapi karena hari ini sangat banyak pengunjung, mereka terpisah. Hanya Fuyutsuki dan Himuro yang tersisa sekarang. Sempat Fuyutsuki tersenggol seseorang, tapi untungnya Himuro segera menyelamatkan Fuyutsuki. Posisi seperti ini tentu saja sangat membuat mereka berdua salah tingkah. Tapi tidak lama dari itu, Katori menemukan mereka dan tentu saja kemesraan ini berakhir dengan sangat cepat. Di belakang sana tiba-tiba terdengar suara Komori menyapa dan ternyata disinilah Komori membantu orang tuanya. Kuil ini adalah milik keluarga Komori. Akhirnya di tempat inilah mereka bisa berkumpul dengan lengkap. Hari ini ulang tahun Fuyutsuki dan tentu saja Himuro kembali teringat dengan kado anting yang belum dia berikan kepada Fuyutsuki sampai sekarang. Di sini Himuro bingung apakah harus memberikan kado itu atau menggantinya. Di saat Himuro bimbang dengan pikirannya, secara tidak sengaja dia mendengar obrolan Fuyutsuki dan Komori. Fuyutsuki baru saja menolak ajakan Komori pergi makan-makan karena hari ini Fuyutsuki akan makan malam bersama orang tuanya. Mendengar hal itu, Himuro jadi tidak ada pilihan lain kan selain segera memberikan kado sebelum Fuyutsuki pulang. Maka dari itu, Himuro pun mengajak Fuyutsuki pulang bersama. Sepanjang jalan, Himuro merasakan gugup yang luar biasa dan baru kali ini kegugupannya berhasil merubah sekitar taman menjadi bentuk es. Fuyutsuki yang melihat suasana ini malah terkagum-kagum. Es yang ada di sana terlihat sangat cantik. Fuyutsuki pun menanyakan kepada Himuro apakah ini kado ulang tahun dari Himuro. Tentu saja Himuro menyangkalnya. Dia pun meminta maaf kepada Fuyutsuki kalau es ini akibat kegugupannya dan kado yang sebenarnya adalah ini. Tapi di sini Himuro meminta maaf juga jika seleranya buruk. Tapi sepertinya bagi Fuyutsuki ini sangat cantik. Dia bahkan langsung menggunakannya. Himuro sangat terpana melihat kecantikan Fuyutsuki malam ini. Untuk kesekian kali, malam ini berakhir dengan sangat indah. Di pantry, Komori dan Saejima mendengar cerita Himuro yang ingin memelihara kucing. Jadi, di sekitar rumahnya ada kucing yang dulunya takut kepada Himuro. Tapi seiring berjalannya waktu, kucing itu jadi tidak takut ketika didekati Himuro. Tidak lama dari itu, datang Fuyutsuki melihat Himuro memegang kandang kucing. Tentu saja Fuyutsuki menanyakan apa yang terjadi. Setelah Himuro menjelaskan ulang, Fuyutsuki pun menawarkan diri untuk membantu menangkap kucing itu. Maka dari itu, sepulang kerja, mereka mendatangi taman sekitar rumah Himuro dan ternyata memang ada. Tanpa menunggu waktu lama, Fuyutsuki bisa menaklukkan kucing itu dan Himuro sangat terkesima. Himuro butuh 1 bulan loh untuk bisa dekat dengan kucing itu. Menyadari kucing ini sangat mudah didekati, Fuyutsuki curiga ini kucing orang lain dan saat melihat sekitar, tepat di sampingnya ada poster kucing hilang. Tentu saja dengan terpaksa mereka berdua jadi harus menyerahkan kucing ini kepada pemilik aslinya. Fuyutsuki menyadari kalau Himuro sangat kecewa, maka dari itu dia pun mengajak Himuro lain kali main ke rumahnya. Di sana kan ada Nyamero. Tentu saja ajakan itu membuat Himuro sangat senang. Maka dari itu di hari libur, Himuro langsung datang ke rumah Fuyutsuki. Saking bahagianya hari ini, Himuro bahkan mengeluarkan debu berlian dan Fuyutsuki baru melihat hal itu. Saat Himuro merasakan kebahagiaan yang luar biasa karena bisa berduaan, tiba-tiba saja ada seseorang yang datang lagi dan ternyata itu Yukimin. Tentu saja Himuro kesal kenapa Yukimin ada di sini. Dengan sombongnya, Yukimin memberitahu kalau selama dia libur, Yukimin selalu main ke sini. Walaupun gagal berduaan dengan Fuyutsuki, Himuro masih bersyukur karena dia masih bisa bermain dengan Nyamero.
Hari ini Fuyutsuki dan Himuro tugas dinas keluar kota, dan tentu saja ini kali pertama mereka keluar kota berduaan. Di perjalanan, Fuyutsuki mengajak Himuro makan malam di luar karena hotel mereka tidak menyediakan makan malam. Ajakan itu sangat membuat Himuro bersemangat, maka dari itu dia sangat ingin pekerjaan ini selesai tepat waktu, agar bisa segera makan malam berduaan. Sejauh ini, rapat yang dilakukan selesai dengan sempurna, bahkan mereka bisa makan malam dengan tenang. Tapi di tengah jalan, saat mereka mencari restoran yang dituju, Himuro tiba-tiba merasakan pusing yang luar biasa. Tidak lama dari itu tubuhnya malah mengecil. Fuyutsuki mendekat, dia mengecek suhu tubuh Himuro, dan ternyata Himuro memang demam. Karena panasnya ini akibat dari sakit, tentu saja Himuro tidak bisa kembali ke bentuk semula hanya dengan es krim saja. Tapi dia benar-benar harus istirahat seperti orang sakit pada umumnya. Fuyutsuki pun langsung segera membawa Himuro ke hotel saja. Karena Himuro sakit dan tubuhnya mengecil seperti ini, tentu saja Fuyutsuki tidak tega jika meninggalkan sendirian. Maka dari itu, mereka akan satu kamar. Tentu saja Himuro jadi tidak enak. Dia mencoba membujuk Fuyutsuki kalau dia bisa istirahat sendirian. Tapi di tengah perdebatan, Himuro kembali merasakan pusing yang luar biasa dan akibatnya mereka jatuh ke kasur. Tentu saja posisi seperti ini membuat mereka gugup. Tapi untungnya manajer menelpon meminta Himuro segera mengirimkan hasil rapat hari ini. Fuyutsuki pun kembali meminta Himuro untuk istirahat saja. Masalah penyerahan laporan biar Fuyutsuki saja yang menyelesaikannya. Sepanjang Fuyutsuki menyelesaikan laporan, Himuro terus-terusan meminta maaf. Selesai mengerjakan laporan, Fuyutsuki izin membeli makanan untuk Himuro, dan setelah kembali berbelanja, Fuyutsuki malah melihat Himuro yang sudah tertidur pulas. Singkat cerita, di tengah malam Himuro terbangun dan dia sudah kembali ke bentuk semula. Terlihat Fuyutsuki yang tertidur di sofa. Tentu saja Himuro jadi sangat bersalah. Sambil menatap Fuyutsuki, Himuro merasa menyesal karena sudah sering merepotkan Fuyutsuki dan terlihat sangatlah payah karena sering menunjukkan kelemahannya. Di keesokan paginya, Fuyutsuki terbangun dan terlihat Himuro yang selesai membalas email dari klien. Sepertinya semalaman Himuro tidak bisa tidur, jadi dia menyibukkan diri saja. Fuyutsuki pun mengajak Himuro untuk sarapan sebelum mereka pergi. Setelah mulai perjalanan panjang, akhirnya mereka sampai dan sekarang sedang menuju ke kantor. Di tengah jalan, Fuyutsuki menyadari tempat pertama kali mereka bertemu. Disinilah semua dimulai. Fuyutsuki sangat bersyukur kehidupannya berubah menjadi lebih baik karena jauh sebelum ini, Fuyutsuki pendiam dan bahkan tidak mempunyai teman. Mendengar itu, Himuro pun ikut mengucapkan syukur karena sejak bertemu dengan Fuyutsuki, Himuro merasakan banyak hal. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan menuju kantor dan sesampainya mereka di sana, tentu saja semua teman-teman langsung menyambut kepulangan mereka. Aduh, akhirnya selesai juga nih, walaupun endingnya nggak menyatakan cinta, tapi tetap cantik lah ya, karena terkadang percintaan orang dewasa tuh kayak gitu. Yang penting kebersamaan mereka yang dijaga dengan sangat baik. Anime apa lagi yang mau dibahas? Nantikan aja ya di video selanjutnya. Makasih buat kalian yang udah mampir dan setia di channel ini. See you next time. Jamatane, arigato gozaimasu.